Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhi dari berbagai macam mara bahaya suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita lagi bersama Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga anak-anak sudah mandi, sudah sarapan, sudah melaksanakan sholat duha, dan juga sudah murojaah. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang materi kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang anak yang akan Nabi Zakaria alaihissalam dapatkan. Sejak kecil, Nabi Yahya alaihissalam sudah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau sangat teguh dan kuat dalam memegang hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sangat sabar, ramah, tekun, beribadah dan patuh kepada orang tuanya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materi KD 3.8, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Tujuannya, semoga solih dan soliha mampu memahami kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Anak-anak, Bunda Nabi Isa alaihi salam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup, dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, suatu hari ia dikunjungi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan." Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungan Maryam. Bayi mungil dan suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, "Siapa nama ayah bayi itu?" Akhirnya, bayi mungil itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah." Kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi." Anak-anak, sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, ia dapat menciptakan burung dari tanah, dan mukjizat yang paling menakjubkan ialah
ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang melihatnya pada saat itu menyebut Nabi Isa sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh karena itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan memberi hadiah yang besar jika ada orang yang membantu menangkap Nabi Isa alaihissalam. Maka pada akhirnya, Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwahnya, Nabi Isa dibantu para sahabat, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lain. Jadi anak-anak, suatu saat salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda hadiah dari kerajaan, lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya sembunyi di goa, dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Judas Iskariot yang berjalan paling depan, kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya, Judas Iskariot lah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang sejak kecil sudah diberikan kepandaian sehingga sudah mampu berbicara dan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Baik anak-anak, kesimpulannya, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tahun 1 Masehi di wilayah Palestina. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nabi Isa diutus untuk memimpin Bani Israel. Kepada beliaulah kitab Injil diturunkan. Kemudian, kabar wafatnya Nabi Isa alaihissalam, Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Judas Iskariot, si pengkhianat, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa alaihissalam. Begitu melihat Judas Iskariot yang telah diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya, Judas Iskariot disalib di Bukit Golgota, sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat ke langit. Nah, itulah dia materi kita pada pertemuan pada hari ini. Semoga Ananda dapat memahami kisah tersebut. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.